baca apa itu surat yang bisa menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Kalau perlu tengah malam itu baca terakhir surat At-Taubat, At-Taubat surat yang terakhir itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu. Nah, kata tawakkaltu ini bahwa Rasul terakhir ya, itu dibaca sehingga ini bisa memperkuat ketenangan hati, memperkuat benteng jiwa ketika menghadapi fitnah, menghadapi masalah. Lapor pada Allah. Intawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa itu insyaallah. Ini yang saya baca di berita adalah bahwa mantan suami mengatakan dia tidak bisa ketemu dengan anaknya. Bahkan dia menyuruh Fairuz untuk tes DNA apakah benar itu anak dari suaminya, dari mantan suaminya itu. Nah, itu bagaimana tanggapan Fairuz? Kalau seandainya ini dibahas terus-menerus, sebenarnya sih menurut aku nggak perlu karena memang nggak pernah aku ngelarang gitu. Jadi aku yang bingung sendiri ngelarang. Kapan aku ngelarangnya ya? Justru selama ini dia yang nggak pernah nemuin anaknya dan aku juga nggak pernah istilahnya nggak pernah mau ganggu kehidupan dia kok gitu. Waktu di saat aku susah, sulit sendiri membesarkan anakku gitu menjadi sosok dua orang tua sekaligus, aku menjalani dengan ikhlas aja gitu loh. Toh alhamdulillah dibuktikan sama Allah rezeki aku dibukakan gitu, pekerjaan aku dibukakan karena aku menafkahi anakku gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai akhirnya Sony muncul, dia bertanggung jawab 100% terhadap aku dan anak-anakku. Seandainya aku kerja pun, dia nggak pernah bolehin aku untuk memakai uang aku itu untuk kebutuhan dari menafkahi di urusan rumah tangga kayak gitu. Jadi kalau dibilang aku nggak bolehin sama sekali itu nggak terjadi gitu. Intinya itu fitnah sih. Palingnya jangan ketika ada satu masalah besar, kasihan kalau anak disangkut pautin dijadikan tameng seolah-olah menjadi senjata utama untuk menyelesaikan masalah. Jangan seperti itu gitu. So, aku selalu bilang nggak ada yang harus dikhawatirkan mengenai anak. Fas baik-baik aja, Ejaz baik-baik aja. Aku akan jaga Fas, Allah akan jaga kita, poinnya itu. Iya, insya Allah ya. Nah, Fairuz pernah menanggapi yang mantan suami menantang bahwa itu bukan anaknya, tes DNA itu Fairuz pernah menanggapi? Nggak pernah aku tanggapin karena selama 4 tahun ini aku malas nanggepinnya karena apa yang dia omongin gitu semuanya kan fitnah. Jadi kalau aku jadi seperti dia nggak ada bedanya dong. Aku lebih baik aku diam, serahin semua sama Allah. Kalau aku mau curhat, aku mau cerita, lebih baik aku curhat dan cerita sama Allah aja di saat aku lagi sholat itu sih. Dan kalau kita tanggapi, kita akan menjadi sama seperti orang itu ya Ustadz. Makanya di sinilah kita butuh pengadil seperti yang tadi Ustadz bilang. Nah, Ustadz, bagaimana tanggapannya dengan mantan suami yang suka mencari kesalahan mantan istri dan juga ini kan udah membawa anak nih ya, bahkan meragukan status anak sendiri gitu, itu bagaimana secara hukum Islam? Kalau pertanyaannya bagaimana secara hukum ya sudah jelas kalau tanggung jawab itu nggak ditunaikan ya sudah sangat jelas ini salah karena status anak, maaf ya, dalam yang sudah cerai itu mestinya tanggung jawabnya masih menjadi tanggung jawab tetap anak ayahnya. Meskipun ibunya sudah enggak, tapi dari anaknya ini mestinya menjadi tanggung jawab ayahnya. Jadi mestinya ayahnya masih punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Ini kalau dari ajaran Islam, Mbak. Kalau memang ini enggak dijalankan dan Mbak Fairuz sudah mengislamkan, mengikhlaskan ya ini kebaikan hati beliau saja, misalnya kayak begitu. Ini kebaikan hati beliau. Nah, kalau pertanyaan ini bagaimana kok menjelek-jelekan, menuduh ini, menuduh itu, ya sudah jelas. Ini tadi sudah melanggar etika, norma-norma yang digariskan oleh Islam. Jangankan membuka aib, gitu ya. Ini bersikap tidak baik misalnya, itu saja tidak boleh, gitu. Yang ketiga, ini kan terkait dengan ini ya meskipun Mas Sony mengatakan alhamdulillah terjaga dengan ini, tetapi ini kalau terus-terusan kan bisa jadi problem. Kalau tes DNA dulu macam-macam problem, maka saya setuju Mbak Fairuz ini mendiamkan saja karena ini justru akan lebih membawa apa ya masalah. Sebab kalau nanti ini dituruti malah
ambyar, nggak selesai-selesai. Jadi kalau didiemin kan nanti akan diem sendiri. Sudahlah, Allah dengan kita yang tahu mana yang lebih membawa maslahah bagi kita, itu yang akan diambil sebagai jalan terbaik. Dan yang mengetahui ini kan Mbak Fairuz sendiri soal hal-hal yang seperti ini. Saya pikir ini adalah langkah terbaik untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, kita kan lihat ya betapa sabarnya Fairuz dan juga suami menghadapi masalah ini gitu ya, dengan berbagai dukungan dan segala macam. Nah, Fairuz dan juga suami ini, si Sony nih juga teman lama saya nih, sebenarnya orang juga sabar ini ya, luar biasa ya, Masya Allah. Ada nggak yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Mungkin selama ini yang belum dikeluarkan atau masih benak mumpung ketemu dengan Ustadz, silakan. Enggak sih, soalnya tadi Ustadz udah ngejelasin semua dengan jelas gitu ya. Ya paling aku cuma mau minta doanya sama Ustadz, semua masyarakat di Indonesia, sama Kak Angel juga untuk semuanya. Mohon doanya, semoga aku, suami, dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan aku berharap sebenarnya kan yang aku khawatirkan adalah tumbuh kembang anakku. Suatu saat mereka bisa besar, mereka bisa melihat semua ini. Gitu. Walaupun dari pihak mereka tidak berpikir sampai sejauh itu gitu loh, dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Tapi harapan aku adalah semoga berita-berita itu tuh nggak nyampe ke anak-anakku sih gitu, karena aku benar-benar memikirkan tumbuh kembang mereka gitu. Aku nggak mau sampai tumbuh kembang mereka itu terganggu karena permasalahan ini sih gitu. Nah, Pak Ustadz, pembelajaran apa nih yang bisa kita dapat dari peristiwa mereka berdua ini, Pak Ustadz? Satu, pembelajaran bahwa orang hidup bermasyarakat, hidup berumah tangga, baik itu setelah berumah tangga, itu tetap dibatasi dengan etika-etika. Satu, bahwa kita tidak baik menyebar aib orang lain, apapun aib itu bentuknya. Bahkan Allah menyatakan, kalau toh Anda ingin kritik sekalipun, itu tidak bisa. Datangi, tidak omongin baik-baik. Itu. Nah, jadi itu satu, bahwa membongkar aib saudaranya, apalagi orang yang pernah menjadi baik dengan menjadi hubungan suami istri, itu sangat dilarang oleh Islam. Karena ini berdampak buruk baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, ya, Mbak Fairuz, meskipun ini pahit, meskipun ini sedih, tapi Mbak Fairuz masih beruntung. Apa? Mbak Fairuz bukan dijadikan orang yang melakukan tindak yang dijadikan oleh Allah untuk alat menguji iman orang lain. Ini selalu kiai-kiai dulu, ulama dulu selalu berdoa, Mbak Angel, ya Allah jangan jadikan aku alat uji keimanan orang lain. Kalau kita jadikan alat uji keimanan orang lain, yang kita dijadikan setan artinya. Nah gitu loh. Ya artinya Mbak Fairuz insya Allah bukan dijadikan alat uji keimanan, justru menjadi orang yang diuji keimanannya oleh Allah dengan peristiwa ini. Yang ketiga, pelajaran untuk masyarakat adalah jangan terlalu mudah menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenaran. Apalagi ini menyangkut aib orang lain. Itu tadi, nyangkut aib orang lain, benar aja jatuhnya jadi gibah. Yang nggak benar jatuhnya jadi fitnah. Maka jangan gampang untuk menyebar aib orang lain di dunia publik. Ini yang terpenting. Karena itu dampaknya luar biasa, baik secara sosial maupun secara psikologis, apalagi terhadap anak. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas hikmah yang kita dapatkan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kehadiran Fairuz dan juga Sony, dan juga bisa berbagi dengan kita semuanya. Baik, terima kasih pemirsa. Semoga apa yang dialami Fairuz dan Sony bisa menjadi pembelajaran untuk semua orang. Akhir kata, saya Angel Elga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.